Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konten Islami yang dirahmati Allah, pada suatu ketika langit menunjukkan tanda-tanda kegelapan yang belum pernah terlihat seperti biasanya. Orang-orang pun berbisik-bisik mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Di tengah kehancuran dan kejelekan moral umat pada saat itu, Nabi Nuh alaihissalam melangkah menuju keluar dari rumahnya, dan ia pun menatap ke atas langit sambil mengucapkan doa di dalam hatinya, "Ya Allah, bimbinglah kami." Setelah itu, Nabi Nuh alaihissalam pun berjalan melewati sebuah pasar, melihat para pedagang yang sibuk menjualkan barang dagangan mereka. Namun di antara keramaian itu, ia pun merasakan adanya sesuatu yang salah, sebuah gangguan pada keseimbangan alam. Kemudian setelah itu, salah satu pedagang pasar pun bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan tatapan mata yang tajam, "Wahai Nuh, mengapa engkau begitu murung? Apakah langit gelap telah mencuri senyummu?" Lalu Nabi Nuh alaihissalam menatap orang itu sambil berkata, "Tidak hanya senyumku yang dicuri, tetapi juga kedamaian umat ini, sesuatu yang besar akan terjadi dan kita semua harus siap." Lantas pedagang itu pun tertawa dengan berkata, "Ah, engkau selalu saja membawa berita buruk. Berdaganglah dan mungkin hatimu akan lebih gembira." Nabi Nuh alaihissalam pun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak semua harta adalah emas dan perak, wahai saudaraku. Ada harta yang lebih berharga, yaitu hidayah dari Yang Maha Pencipta." Pada suatu malam, Nabi Nuh alaihissalam berdoa dengan lebih khusyuk daripada biasanya. Dan pada saat itu jugalah ia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun sebuah bahtera. Ia pun tahu apa yang harus dilakukannya, dan ia pun juga mengetahui bahwa bahtera itu tidak hanya sebagai sarana untuk menyelamatkan umat manusia, namun juga untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian, tak lama setelah itu, Nabi Nuh alaihissalam pun memanggil semua anggota keluarganya dan juga para pengikutnya, sambil berkata, dengan mata yang penuh kepastian sesuatu yang besar akan terjadi. Kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun sebuah bahtera. Bahtera ini akan menjadi simbol keimanan kita, harapan kita, dan juga masa depan bagi kita. Kemudian salah seorang dari pengikutnya pun bertanya, "Tapi mengapa harus kita, wahai Nabi? Apa yang akan terjadi?" Lalu Nabi Nuh alaihissalam menatapnya dan berkata, "Akan ada sebuah bencana yang menghapus semua keburukan yang ada di muka bumi ini. Kita yang memilih jalan Allah akan selamat. Tetapi tugas kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, namun kita juga akan menyelamatkan semua makhluk hidup yang akan kita bawa ke dalam bahtera itu." Orang-orang yang mendengar perkataan Nabi Nuh itu pun merasakan getaran di dalam hati mereka. Sebuah perasaan yang menggabungkan antara rasa khawatir dan harapan. Namun di atas semua itu, mereka semua merasa siap. Mereka siap menghadapi apapun, asalkan bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam, sang pemberi petunjuk dan harapan. Begitulah, di bawah langit yang semakin mendung, mereka pun mulai membangun sebuah bahtera keselamatan, yaitu bahtera yang akan membawa mereka melewati badai kehidupan menuju ke tempat yang lebih baik, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tak seorang pun yang mengetahuinya. Dan di dalam ketidaktahuan itu muncullah berbagai macam ujian dan hikmah yang akan menguji mereka semua, hingga berada pada titik terjauh dari keimanan dan kesabaran mereka. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada para pengikutnya yang sedang sibuk membangun bahtera, "Letakkanlah kayu itu di sebelah sana dan jangan lupa mengikatnya dengan kuat." Hawa di sekitar bahtera saat itu memang terasa sangat berbeda, yang penuh dengan getaran kegembiraan dan juga ketakutan. Kayu-kayu besar pun diletakkan satu persatu dan dibentuk menjadi sebuah bahtera yang akan menjadi simbol keselamatan. Kemudian Ham, salah satu dari putra Nabi Nuh alaihissalam, sambil mengusap keringat di dahinya pun bertanya,
apakah ini sudah cukup besar untuk kita semua dan termasuk hewan? Lalu Nabi Nuh alaihissalam dengan sangat yakin pun menjawab, ini sudah cukup besar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya akan kebesarannya. Akan tetapi, bukan hanya pengikut Nabi Nuh alaihissalam saja yang hadir. Di pinggir lokasi pembangunan bahtera, ada sekelompok orang yang berdiri dengan wajah sinis dan penuh kebencian. Kemudian, salah satu dari mereka pun berkata dengan nada ejekan, "Apa yang engkau bangun ini, wahai Nuh? Apakah ini kapal untuk membawa kegilaanmu?" Nabi Nuh alaihissalam pun menatap mereka dengan mata yang tenang dan berkata, "Ini adalah bahtera keselamatan untuk semua yang memilih untuk percaya. Engkau masih memiliki waktu, bergabunglah dan selamatkanlah dirimu serta keluargamu." Kemudian orang-orang itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Keselamatan? Asal kamu tahu, wahai Nuh, dunia ini selalu dipenuhi dengan masalah, dan hanya dengan satu bahtera kayu saja tidak akan mengubah apa-apa." Nabi Nuh alaihissalam kemudian kembali fokus untuk pekerjaannya sambil berkata pelan, "Mereka yang mengejek hari ini mungkin besok akan menangis. Biarkan saja mereka, kita punya tugas yang harus diselesaikan." Beberapa saat telah berlalu dan bahtera tersebut pun sudah mulai menunjukkan bentuknya. Kabar tentang apa yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam pun menyebar dan banyak yang mulai mempertanyakan keputusan mereka. Walaupun demikian, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya tetap melanjutkan pekerjaan itu dengan penuh semangat. Kemudian tibalah saatnya untuk memilih hewan yang akan dibawa ikut ke dalam bahtera itu. Lalu Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah itu berbagai jenis hewan mulai berdatangan dengan sendirinya ke arah bahtera, mulai dari singa, gajah, burung, bahkan serangga sekalipun. Melihat itu, lalu salah seorang pengikut Nabi Nuh alaihissalam mengucap, "Subhanallah, ini benar-benar sebuah mukjizat." Nabi Nuh alaihissalam pun mengangguk dan berkata, "Semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ini baru permulaan. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perjalanan yang tidak akan mudah." Dan pada akhirnya bahtera itu pun selesai. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam dan berbagai jenis hewan pun mulai memasuki bahtera itu satu persatu. Pada setiap sudutnya diisi sesuai dengan arahan yang telah diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam melalui wahyu. Lalu Nabi Nuh alaihissalam menatap bahtera itu. Ia pun merasakan tanggung jawab yang berat yang ada di pundaknya. Namun ia mengetahui itu semua adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rencana yang akan menguji iman, kekuatan, dan akhirnya memberi hikmah kepada mereka semua. Akan tetapi sebelum bahtera itu benar-benar berlabuh, sebuah masalah pun muncul yang akan menguji kesabaran dan kepercayaan mereka semua. Tak lama setelah bahtera itu siap untuk berlabuh, awan hitam pun mulai menutupi langit dan hujan turun dengan sangat deras. Kemudian bahtera tersebut mulai mengapung menandakan awal dari sebuah perjalanan yang tidak pasti. Namun karena kehadiran Nabi Nuh alaihissalam, semuanya merasa sedikit lebih tenang. Nabi Nuh alaihissalam berusaha memberi semangat kepada para pengikutnya dengan berkata, "Ingatlah, semua ini adalah bagian ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, kita berada di bawah lindungannya." Hari pertama di bahtera berjalan dengan cukup lancar. Orang-orang beribadah, berdoa, dan membaca kitab suci. Hewan-hewan pun tampak menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Namun, masalah mulai muncul saat bahtera tersebut benar-benar terisi dengan penuh, yang tidak hanya oleh manusia dan hewan saja, tetapi juga dengan kotoran yang mereka hasilkan. Lalu salah satu pengikut Nabi Nuh alaihissalam mengeluh dengan berkata, "Ya Nabi, kita mulai kehabisan ruang. Kotoran hewan menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap." Kemudian Nabi Nuh alaihissalam memandang sekeliling bahtera, memahami kekhawatiran pengikutnya, dan dengan sambil menarik nafas yang panjang, ia pun berkata, "Baiklah, aku akan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pengikutnya itu pun mengangguk, "Kita percaya padamu, ya Nabi." Lalu Nabi Nuh alaihissalam pun memisahkan diri dari mereka dan berdoa. Tak lama setelah itu, ia pun merasakan sebuah wahyu turun,
memberikan arahan dengan sangat jelas. Kemudian setelah Nabi Nuh kembali, Ham putra Nabi Nuh alaihissalam bertanya, "Apa yang Allah perintahkan ya Nabi?" Dengan wajah yang terlihat serius, lalu Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Kita diperintahkan untuk memerah seekor gajah." Para pengikutnya pun saling bertatapan, bingung namun penuh dengan kepercayaan. Mereka pun membawa gajah yang ada ke tengah bahtera dan Nabi Nuh alaihissalam mulai melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Semua mata terpaku saat seekor gajah mengeluarkan dua makhluk kecil, yaitu babi jantan dan babi betina. Seketika itu juga salah satu pengikut Nabi Nuh alaihissalam berseru, "Subhanallah." Nabi Nuh alaihissalam pun mengangguk dan berkata, "Ini adalah kehendak Allah, mereka akan membantu kita." Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam pun kembali terdiam disebabkan oleh kekaguman dan kepercayaan. Seolah-olah semua yang ada di bahtera itu, manusia, hewan dan kotoran, berkumpul untuk membentuk sebuah harmoni yang indah nan suci. Sebuah manifestasi dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar saja, babi jantan dan babi betina tersebut pun mulai bekerja. Mereka membersihkan kotoran yang ada dengan cara memakannya dan membuat keadaan di bahtera menjadi jauh lebih layak dan lebih nyaman. Nabi Nuh alaihissalam pun berkata, "Apa yang telah kita saksikan pada hari ini adalah mukjizat, dan mukjizat itu adalah bukti dari kasih sayang dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam bentuk yang tidak terduga, Dia selalu ada untuk kita." Para pengikutnya pun mengangguk, hati mereka penuh dengan rasa syukur dan keimanan yang lebih kuat. Di dalam bahtera tersebut, di tengah bencana yang mengerikan, mereka menemukan hikmah dan kasih sayang dari Sang Maha Pencipta. Akan tetapi mereka masih belum mengetahui akan ada lebih banyak lagi hikmah dan tanda-tanda yang akan mereka temui di dalam perjalanan mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, para pengikut Nabi Nuh alaihissalam pun mulai terbiasa dengan rutinitas baru mereka. Walaupun babi jantan dan babi betina tersebut telah membantu mengatasi masalah kebersihan, ada sebuah pertanyaan yang mulai menggelisahkan beberapa orang. Kemudian Liora, salah seorang wanita muda yang selalu aktif membantu kegiatan di bahtera pun berkata, "Wahai Nabi, bolehkah saya berbicara?" Lalu Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Tentu Liora, adakah yang ingin engkau tanyakan?" Kemudian Liora bertanya, "Mengapa Allah memilih babi untuk membantu kita? Bukankah babi adalah hewan yang diharamkan di dalam ajaran kita?" Nabi Nuh alaihissalam pun tersenyum melihat keingintahuan wanita muda itu sebagai sebuah peluang untuk berbagi hikmah. Dan Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Pertanyaanmu sangat bagus Liora. Allah memilih apa yang Dia kehendaki untuk mewujudkan kebaikan." Lalu Ham putra Nabi Nuh alaihissalam menambahkan, "Walaupun babi adalah hewan yang diharamkan, di dalam konteks ini mereka menjadi alat dari Allah untuk membantu kita. Wahyu Allah selalu membawa hikmah, walaupun kadang kita tidak segera memahaminya." Kemudian Nabi Nuh alaihissalam pun melanjutkan, "Apa yang kau lihat sebagai kelemahan ataupun ketidaksempurnaan mampu menjadi kekuatan dalam keadaan yang berbeda. Kita harus selalu ingat bahwa Allah tahu apa yang tidak kita ketahui." Liora pun mengangguk. Ia merasa pertanyaannya sudah terjawab dan ia berkata, "Terima kasih wahai Nabi, sekarang saya merasa lebih memahami." Lalu Nabi Nuh alaihissalam memberikan senyum pengertian dan berkata, "Sangat baik Liora, jangan pernah berhenti bertanya dan mencari hikmah." Seiring berjalannya waktu, suasana di bahtera itu menjadi semakin harmonis. Setiap individu manusia ataupun hewan mulai memahami peran mereka dalam perjalanan suci tersebut. Dari gajah hingga babi, dari yang tua hingga yang muda, semuanya menjadi bagian dari mukjizat Allah yang maha besar. Sahabat konten Islami yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.